Mari berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa sudah melayani, dan saya kira percaya setiap kita merasakan mengalami hadirat Tuhan. Ya, saya selalu mengatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab yang berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang bertahta atas puji-pujian, atas penyembahan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya cintailah, sukailah pujian dan penyembahan. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan dapatkan waktu kita memuji menyembah Dia. Ya, yang pertama tentunya Tuhan hadir. Yang kedua, saudara, changing di atmosfer, ya. Sesuatu yang mungkin membuat kita resah, membuat kita takut, membuat kita cemas, atau waktu kita memuji menyembah Tuhan, saudara, atmosfernya jadi berubah. Hatinya tuh jadi berubah. Yang tadinya nggak semangat, waktu dengar puji-pujian yang memberikan semangat, jadi semangat. Yang tadinya mungkin kita ngerasa, aduh kayaknya nggak ada jalan keluar, tapi ketika kita nyanyi, saudara, kalau Tuhan, saya kira percaya ada telinga yang mendengar nyanyian kita. Dan akhirnya yang terjadi, iman kita pun kembali diteguhkan, saudara. Ya, jadi changing di atmosfer. Dan yang luar biasa, saudara, Alkitab juga mengatakan waktu pujian penyembahan dikumandangkan, saudara, ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Perkara-perkara ajaib dinyatakan. Paulus dan Silas mengalami hal yang luar biasa. Waktu mereka memilih, saudara. Ya harusnya tengah malam kan enaknya ngapain, Bapak Ibu Saudara? Tidur. Ya, tapi mereka memilih. Memilih itu artinya sengaja untuk mereka memuji dan menyembah Tuhan. Untuk mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dan apa yang terjadi, saudara? Perkara ajaib itu terjadi. Ya, pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan Alkitab berkata terjadi yang namanya gempa bumi lewat pujian dan penyembahan. Ya, makanya saudara dikasih oleh Tuhan, yuk waktu kita memuji menyembah Tuhan juga dengan semangat. Nah, kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan dengan penuh semangat, penuh antusias, waktu dengar firman Tuhan, itu sepertinya terbuka, saudara. Ya, kalau Tuhan mau menyampaikan sesuatu, kita dengar, kita dapat sesuatu, kita dapat remanya. Jadi dengan firman Tuhan itu perlu dapat rema, ya Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tentunya kita harus minta rema. Tuhan, apa yang kau sampaikan bagiku? Apa yang kau rindukan bagiku? Sehingga firman Tuhan itu benar-benar berakar, dia bertumbuh juga, dan dia juga akan berbuah. Ya, nah hari ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu sekali untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, pribadi yang berhasil, atau menjadi pribadi yang berhasil. Siapa di tempat ini ingin mengalami keberhasilan dalam hidup, saudara? Ya, saya rasa semua kita pasti punya keinginan untuk mengalami keberhasilan dalam hidup. Ya, kenapa, saudara? Karena keberhasilan itu menyenangkan. Berhasil itu membanggakan. Makanya, saudaraku, kalau ditanya siapa di tempat ini ingin menjadi pribadi yang berhasil, semua kita akan angkat tangan. Semua kita rindu menjadi pribadi yang berhasil. Nah, pribadi yang berhasil, saudara, jangan cuma berbicara tentang jasmaninya. Ya, tapi pribadi yang berhasil bagaimana jasmaninya berhasil, rohaninya juga berhasil. Menjadi manusia yang berhasil, menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Ya, jadi saudara, semua kita pasti punya kerinduan untuk menjadi berhasil. Pribadi yang berhasil. Sekali lagi, pribadi yang berhasil itu menyenangkan kita, saudara. Dan pribadi yang berhasil pun mempermuliakan nama siapa? Nama Tuhan. Sehingga orang ingin berbondong-bondong, ingin melihat, ingin tahu siapa yang membuat kita menjadi berhasil. Bagi pelaku dunia kerja, pasti rindu dong mengalami keberhasilan dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam usahanya. Sebagai anak Tuhan pun, saudara, kita punya kerinduan, Tuhan, saya pengen jadi anak Tuhan yang berhasil. Nggak gini-gini terus, Tuhan. Pengenalan akan Tuhan makin hari makin baik. Ya, terus penghafalan akan firman Tuhan semakin baik, jam-jam saat teduhku semakin baik, aku makin sabar, ada buah roh dalam hidupku. Sebagai anak Tuhan juga kita rindu, Tuhan, aku ingin hidupku juga jadi berkat bagi orang-orang. Sehingga hidup kita menjadi pribadi yang berhasil. Semua kita pasti punya kerinduan, saudara, untuk menjadi pribadi yang berhasil. Dan tahun ini, saudara, dikasih Tuhan, saya percaya kita punya kerinduan juga agar tahun ini menjadi tahun membawa keberhasilan dalam hidup kita. Amin, saudara.
Ya. Nah, untuk itu saudara kita kan sama-sama belajar, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara dikasih oleh Tuhan, dunia digoncang, saudara. Dengan apa? Dengan kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat, saudara. Ya. Ada begitu banyak isu yang mengatakan kenapa hal itu bisa terjadi. Dan kalau sudah tahu kerugiannya itu 1.000 triliun. 1.000 triliun. Nah, itu banyaknya minta menabung. Saya bisa bayangkan 1.000 triliun kalau belanja beli kerupuk. Berapa banyak sudah di situ ada. Ya, luar biasa. Bayangkan dalam sekejap sudah di situ. Mereka kehilangan 1.000 triliun. Bahkan saudara, di kawasan perumahan itu ada begitu banyak rumah-rumah para artis. Bahkan ada salah satu orang Indonesia juga punya rumah di sana. Ada. Ya. Nah, bayangkan saudara, 1.000 triliun. Nah, tahukah saudara, malam sebelum itu kejadian, saudara, ada fakta menarik. Ada event yang dilakukan yaitu Globe Award. Ya. Itu adalah satu award yang diberikan kepada para para artis, para aktor, sutradara, saudara yang mengisi TV-TV di sepanjang tahun itu. Bahkan ada satu statement mengatakan bahwa sepertinya mereka mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Besok, bilang sama-sama, besok. Petaka itu terjadi. Jadi saya mau katakan, saudara, ini bisa membuktikan bahwa kita bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nggak diam, saudara. Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang sepertinya di luar nalar kita. Saudara bisa bayangkan pada waktu itu, sekarang saudara terjadi perguncingan pokoknya di sosial media. Satu hal yang kita mau sampaikan, saudara, mungkin kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, biarlah anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Melewati tahun ini menjadi pribadi yang berhasil. Mengalami keberhasilan di dalam kehidupan. Nah, untuk menjadi berhasil, saudara, tentunya ya kita perlu belajar, saudara. Belajar dari keberhasilan orang, tapi juga belajar dari ketidakberhasilan seseorang. Nah, hari ini kita akan sama-sama buka dari 2 Samuel, saudara, pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, kita buka sama-sama. Ya, kita baca, saudara punya oleh Tuhan 2, 3, ya. Pada pergantian tahun. Nah, di pergantian tahun berarti kayak sekarang-sekarang ini, saudara. Ya, waktu tahun baru. Oh iya, kalau hari Jumat kemarin saya sudah mengucapkan selamat tahun baru. Saudara. Hari Minggu nih, saya lihat ada wajah-wajah yang baru, saudara. Saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru. Kalau saya ucapin selamat tahun baru, saudara balas apa? Selamat tahun baru juga dong, ya kan? Dan saya kira percaya, saudara, biar tahun ini menjadi tahun yang menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua, saudara, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi, saudara. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saya nggak tahu nih, saudara, kenapa dari tempat yang begitu jauh dia bisa tahu bahwa itu adalah perempuan yang sangat elok. Mungkin dia pakai rok, mungkin. Atau dia punya gadget, saudara, yang bisa 10 kali, 20 kali zoom up. Tapi saudara, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Daud mengalami keberhasilan? Bagaimana Daud mengalami kemenangan demi kemenangan? Tapi di ayat ini, di pasal ini menjadi menarik, saudara. Karena Alkitab dengan jelas berkata, pada pergantian tahun. Jadi, tahun baru, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pada waktu zaman kerajaan, saudara,
Pergantian tahun itu menjadi waktu di mana mereka biasanya mau memperbesar atau memperlebar kekuasaan mereka. Makanya seringkali mereka berperang, saudara. Ya, kebiasaan para raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan mereka yaitu dengan berperang. Kenapa? Karena biasanya kerajaan-kerajaan pada umumnya mereka mengadakan pesta pora di malam tahun baru. Betul nggak, saudara? Ya, untungnya yang sudah bertobat, saudara, biasanya nggak pesta pora. Biasanya kalau malam tahun baru itu mandok kata, saudara. Apa itu? Berdoa bersama-sama, saling mengaku dosa, minta maaf. Ya kalau boleh bisa juga minta berkah. Gitu kan? So biasanya saudara tengah malam, apalagi bagi kami saudara, bagi saya khususnya orang Batak, itu tengah malam, itu sakral. Walaupun sekarang udah terjadi pergeseran demi pergeseran ya. Tapi tetap saudara, pokoknya malam pergantian sebelum masuk ke tahun yang baru, pasti ada doa. Kalau ada yang dituakan di situ, waduh, dia akan menyampaikan satu persatu kepada seluruh keluarga. Ya, ukur saudara kalau anaknya cuma 2, cucunya cuma 4. Tapi bayangkan, opung saya itu anaknya 13. 13. Saya pernah tanya, banyak banget 13. Oh iya. Karena waktu itu belum ada keluarga berencana. Dan tidak ada kegiatan lain. Ya, jadi itu 13. Bayangkan. 13 anaknya. Memang akhirnya meninggal 4 orang. Saudara. Jadi sisanya 9 orang. 9 sudah menikah. Punya cucu. Aduh. Untung waktu saya sudah ke rumah bapak di surga. Bayangkan dipanggil satu-satu. Waduh. Beginilah sabdaku kepadamu, misalnya gitu kan. Saudara, biasanya malam pergantian tahun itu bagi kami berdoa. Berdoa, saudara, mencari Tuhan. Berdoa Tuhan sertai kami di sepanjang tahun yang baru. Mengucapkan, Bung, Ma, Pak, kalau ada salah, maafinnya. Itu biasanya saudara mulai, nangis. Ya percaya itu biasanya bertahannya cuma 7 hari. 7 hari kemudian, waduh, berantem lagi, masalah lagi, dan lain sebagainya. Tapi yang luar biasa adalah saudara, mereka menyadari pergantian tahun, mereka mulai untuk cari Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk baca Alkitab, mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Tapi yang luar biasa kalau kita membaca ayat ini, saudara, kenapa para raja seringkali menggunakan pergantian tahun itu sebagai waktu yang tepat untuk berperang? Karena ada begitu banyak kerajaan-kerajaan pada waktu pergantian tahun mereka lengah. Mereka pesta pora, sampai mabok-mabokan mungkin saudara, sampai lupa diri. Sehingga waktu mabok-mabokan dan lupa diri, kerajaan tidak terjaga dengan seketika saudara diserang. Tapi hari ini kita belajar sesuatu nih saudara. Di saat yang lainnya berperang, di saat yang lainnya pergi untuk berperang, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi ngapain si Daud? Kalau baca Alkitab tuh menarik banget. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sendiri, mungkin ajudannya tak pergi kemana, ya, para pahlawan-pahlawannya tak pergi kemana. Makanya saudara, tempat sesungguhnya bagi anak-anak Tuhan, tantangan sesungguhnya bukan pada waktu rame-rame begini, gimana, betul nggak? Tapi pada waktu sendiri. Kalau lagi rame-rame ngusir setan pasti nggak takut. Ada kuasa, pergi dalam darah, pergi rame, nggak takut, saudara kita sudah Tuhan. Betul nggak? Lewat kuburan. Ya. Kalau sendiri saudara, beda kalau rame-rame. Kalau rame-rame, gimana kau polis? Jangan dia nggak takut saudara. Apalagi kalau sambilnya nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Kasih Tuhan juga, ya. Nyanyi semangat, rame-rame.
Tapi when you alone, sendirian, itu arena yang sesungguhnya. Arena yang sesungguhnya sendirian. Sama seperti hal kita bisa belajar. Arena sesungguhnya pada waktu Raja Daud. Saya juga bingung ya, kok bisa-bisanya Raja Daud nggak mengambil kecapi dan mulai memainkan kecapi itu. Udah nyanyi aja. Ya muji nyembah Tuhan. Kok bisa-bisanya? Jadi saudara pikir Tuhan, kita juga nggak tekbal dengan yang begituan. Kadang-kadang sendirian bisa menjadi pergumulan. Apalagi kalau pelayanan di keluar kota nih saudara, sendirian. Itu saudara arena yang sesungguhnya. Saya punya rekan hamba Tuhan, malam-malam saudara, dia pergi ke Pekanbaru malam-malam, ting dong, ya, ada tamu tak diundang dan tamu salah kamar. Saudara tahu kan ada bintik kecil gitu yang pintu ya saudara. Waduh, wanita kekurangan kain. Ya kan? Untung hamba Tuhan itu bilang, ciks. Dia cerita. Tapi dalam hati kecil nih saya, dak dikubder. Tak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Untungnya puji Tuhan, saudara. Happy ending. Endingnya apa? Nggak dibukain. Nggak dibukain. Tantangannya itu besar. Begitu. Nah ini yang luar biasa. Daud sendirian tinggal di Yerusalem. Saat yang lain pergi berperang, saudara, dia istirahat. Dan apa yang terjadi, saudara? Sekali peristiwa, ayat yang kedua, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat, jadi dia habis bobo siang, saudara. Habis tidur, ya, jadi begitu santai dia. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya. Nah, saudara kalau baca terus, saudara, ini adalah cikal bakal Daud jatuh ke dalam dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Kelanjutannya ia mengambil istri orang, saudara, membuat strategi untuk membunuh suaminya, hanya untuk mendapatkan. Tapi dimulai dari pergantian tahun. Di saat yang lain berperang, di saat yang lain cari Tuhan, di saat yang lain memuji Tuhan, di saat yang lain berdoa, di saat yang lain benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia santai. Dan apa yang terjadi? Dia jatuh dalam dosa. Tapi hari ini kita bisa belajar sesuatu. Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ini. Yang pertama, saudara, tetaplah berperang, jangan terlena. Saya nggak tahu, mungkin ada begitu banyak doa-doa yang saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Ya enggak? Sudah banyak berkat-berkat yang sudah saudara alami. Sudah banyak kemenangan demi kemenangan yang saudara alami dalam hidup ini. Jangan terlena. Ingat saudara, Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Si Boris lagi cari waktu yang terbaik buat si Daud. Ini waktu yang tepat nih. Lagi jalan. Di soto. Kagak ada orang karena sendiri. Bisa-bisanya. Wow. Ya. Akhirnya jatuh dalam dosa. Iblis ingin melihat kita kalah, saudara. Iblis berusaha ingin kita berkompromi. Iblis berusaha agar kita hidup dalam dosa. Karena tugasnya iblis adalah membuat neraka rame. Tapi Tuhan gak mau kita masuk ke dalam neraka. Tuhan mau menyediakan surga bagi setiap yang percaya kepada. Tapi iblis gak suka, saudara. Makanya iblis berusaha untuk membuat kita kalah. Dia menggoda kita, saudara. Bagaimana caranya supaya kita jatuh dalam dosa? Supaya kita jatuh dalam dosa. Cari kelemahan kita, saudara. Misalnya kelemahan kita adalah orang yang
Sukanya bersungut-sungut. Dia akan cari kelemahan kita. Sampai kita bersungut-sungut terus, tidak dalam menjalani kehidupan. Kalau kita tahu kita adalah orang yang tidak mudah untuk mengampuni, dia akan cari saudara orang-orang yang nyebelin buat kita, sehingga membuat kita jadi tidak bisa mengampuni. Iblis berusaha mencari waktu yang tepat, justru di saat kita merasa lagi aman. I'm okay kok. Ke gereja rajin, baca Alkitab rajin, berdoa rajin. Tapi iblis berusaha cari waktu yang tepat. Makanya saudara Lukas pasal 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan yang dilakukan kepada Yesus, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia menunggu waktu yang baik. Makanya saudara, di awal tahun, sudah waktunya saudara puji Tuhan, kita tetap berperang, jangan terlena saudara. Karena sekali lagi Alkitab juga berkata Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis mau kita kalah, tapi Tuhan mau kita menang. Amin, saudara. Dan tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Harus perang dulu baru kita mengalami kemenangan. Nah, perangnya bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Makanya saudaraku Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan supaya saudaraku Tuhan, kita tidak terlena. Yang pertama, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah membaca firman Tuhan, tetaplah bersaat teduh. Alkitab berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Saya senang banget saudara, arti kata renungkan itu punya 3 pengertian. Yang pertama, renungkan itu artinya sikap. Sikap itu artinya apa? Penuhi dengan firman. Nah, sekarang kan ada istilah meditasi. Betul nggak? Kosongkan pikiran kita sampai kau nggak punya pikiran. Meditasinya bukan begitu, saudara. Tapi kita renungkan firman Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Penuhi pikiran kita sama firman Tuhan. Ingat akan firman Tuhan. Yang kedua bukan sikap, yang kedua hadah. Mengucapkan. Renungkan itu artinya mengucapkan. Firman itu perlu diucapkan. Kan ada firman-firman yang kita suka kan? Diucapkan terus, saudara. Aku percaya bersama Tuhan aku melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itu kita sedang merenungkan firman. Dan yang ketiga, saudara, arti kata merenungkan itu higayon. Dinyanyikan. Ya, saya mau nyanyi nih, bro. Tadinya sih nggak mau nyanyi. Coba gitu. Tuhan adalah gembalaku. Ini dari Mazmur berapa? 23. Takkan kekurangan aku ingat memberikan aku di padang yang hijau, ia membimbing ke air yang tenang, ia menyenangkan jiwaku, ia menuntun ke jalan yang benar oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Jadi lanjut, ada lanjutannya. Gak apa-apa ya dipotong setengah ya. Higayon, artinya dimasmurkan. Makanya kenapa saudara, kalau kita menyembah Tuhan tuh ada yang namanya mari kita menyembah. Kutip aja ya firman Tuhan. Kenapa sih kalau Pastor Anto tuh ya, kalau misalnya nyanyi gitu enak gitu, nyembahnya juga enak sesuai dengan musik. Kenapa ya misalnya Pastor Tommy kalau nyanyi tuh sama kayak musik.
Itu sebenarnya saudara firman Allah yang disenandungkan. Ya kan kita nggak mungkin pakai kitab Mazmur lalu kita baca demikianlah firman Tuhan, kan gitu kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan, ya kan gitu. Dulu kan begitu saudara. Dulu belum ada, bro. Siapa namanya bro? Willy belum ada saudara. Kalau udah Willy lain cerita. Ya. Jadi saudara disenandung. Waktu lagi masak ibu-ibu, Pak saya belum baca firman Tuhan, senandungkan aja lagu-lagu rohani. Pak, suara saya nggak bagus Pak. Setel YouTube, Mon Hermon, search. Setel. Ya sudah tinggal pilih siapa yang mau saudara. Nah ini. Untuk apa saudara? Agar pikiran kita, hati kita selalu merenungkan. Sehingga waktu si Boris mengganggu kita dengan ketakutan demi ketakutan, kita bisa berkata, Boris, Tuhanku lebih besar, Tuhanku lebih dahsyat. Itu waktu sendiri yang lagi masa kan? Saya, iblis itu sukanya goda bapak ibu saudara waktu sendiri. Lagi masak harga cabai. Memang suami dulu kasih banyak. Lupa. Betul? Tapi kalau kita menyadari Tuhan, aku sadar si Boris itu selalu mau membuat aku. Tapi aku percaya, pengalaman demi pengalaman mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu memberikan kemenangan. Amin, saudara. Ya, dalam melayani pekerjaan Tuhan pun demikian, saudara. Si Boris itu kadang-kadang berusaha untuk membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita jadi terombang. Gimana ya? Oh di sini lebih, di sini. Itu kerjaannya si Boris. Ini tadi nih, saudara. Tadi selesai pelayanan, nggak lama kemudian ada seorang ibu, ya, Bu Gembala, dia minta saya untuk khotbah di jam 1. Saya bilang, oh nggak bisa. Kenapa? Saya ada pelayanan di Jakarta jam 3:30. Bu nggak apa-apa, nggak bisa Bu. Saya sana. Karena saya nggak mau saudara terlalu ditunggu-tunggu nanti. Ntar ibu Monika nggak WhatsApp saya gimana? Kadang-kadang kalau otak kita mikir, lumayan. Kadang-kadang bisa saja menguji hal ini. Tapi saya yang percaya, anak-anak Tuhan di tempat ini pasti mengalami kemenangan. Amin, saudara. Ya. Jadi yang pertama kita bisa belajar apa, saudara? Tetap berperang, jangan terlena. Saudara udah ngalamin mujizat, jangan puas diri, saudara Tuhan. Sudah diberikan kepercayaan misalnya melayani dalam hal ini, jangan berpuas diri. Ayo latih terus, ayo belajar terus, sehingga menjadi pribadi yang makin hari makin baik, pelayan Tuhan yang makin hari makin baik, anak Tuhan yang makin hari makin baik. Jangan terlena. Harusnya kita, saudara, dalam hidup ini punya kesaksian demi kesaksian. Kenapa? Karena kemenangan demi kemenangan yang kita alami. Ya, ini saya pernah nih Bapak Ibu Saudara. Ada seseorang mau konseling, ya, karena dia mau konseling, saya nggak takut, karena yang konseling ini cowok. Nggak takut dong, kalau cewek baru saya akan ajak istri saya atau orang lain saya kenal ya bisa untuk. Ini yang mau konseling cowok, saya nggak worry. Tiba-tiba saudara kasih Tuhan, dia bilang gini, Pak, saya sudah berumah tangga. Jadi waktu Bapak khotbah di kantor saya tuh Pak, saya nggak tahu kenapa pengen cerita sama Bapak. Wih, kan bahasanya rohani, saudara. Betul nggak? Bahasanya cerita, saudara. Oh yaudah Pak, kita ketemu aja. Kebetulan waktu itu saya ngajar di daerah Kelapa Gading. Saya ngajar di daerah Kelapa Gading. Nanti pulang dari situ baru kita ngobrol ya Pak. Oh tapi jangan di maksudnya di tempat makan Pak. Ya kan? Saya pengen karena ini sesuatu yang rahasia. Oh ya, saya pikir ya. Sudah di mobil, siang di mobil. Dari sini dia cerita. Pertama bagus juga. Saya Pak mau cerita masalah pekerjaan. Oh iya Pak, gimana gini. Terus yang kedua dia cerita, Pak, saya punya kelainan. Dari yang tadinya dia nggak megang, saudara, dia mulai pegang kelainan apa?
Ya ternyata dia juga sudah nikah, punya 2 anak, saudara. Suka juga sama laki-laki. Laki-laki. Saudara, waktu saya dengar itu laki-laki, ya, untuk saya nggak tahan, langsung saya tengking dan juga nggak tahan. Langsung bilang, Pak, tangan itu. Oh, dicerita. Berapa kayak begini, ya saya mendengarkan. Nah, singkat cerita, saya baru tahu ternyata dia udah banyak datangin pendeta, cuma untuk ceritakan hal itu. Ya, selesai dia sharing, saudara, dia suka WhatsApp, cuma nanya, udah makan belum Pak Pendeta? Udah makan. Ini pertanyaan sebenarnya kan bukan dari dia ke saya kan, harusnya. Iya, yang cewek-cewek begitu kan, ini cowok sudah udah makan Pendeta. Singkat cerita, saudara, saya cuma bilang kebenaran sama dia, Pak. Bapak percaya Tuhan sanggup pulihkan Bapak. Saya percaya sekali. Temuan lagi, saudara. Temuan saya cuma doain. Nangis-nangis, temuan doain. Saya percaya Tuhan pulihkan Bapak. Bapak punya istri, Bapak punya anak. Ayo sama-sama berjuang. Untuk apa? Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sudah puji Tuhan, selesai itu, dia udah nggak WhatsApp saya lagi, nggak telepon saya, nggak BBM saya lagi. Yang pertama. Yang kedua juga ada juga yang punya salon di daerah Pondok ini kan direkam. Pondok ini Taji, linting gitu. Itu ketika saya khotbah di persekutuan doanya dia. WhatsApp. Waktu itu masih BBM. Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta capek, datang ke spa saya yang ada di Pondok Indah, Pak. Nanti Bapak dipijit. Untungnya puji Tuhan, saudara. Oh, nggak usah, Pak. Saya tuh paling anti dipijit, saudara. Paling kecuali sama istri sendiri, apa-apa. Ya, sama anak sendiri nggak apa-apa. Diinjek-injek juga nggak apa-apa sama anak sendiri, saudara. Ya, tapi kalau saya nggak tahu kenapa, paling anti dipijit gitu. Suatu ketika istri saya suruh saya pijit. Bisa saya pijit, saya video callan sama saudara. Nih, yang pijit nih. Ya kan begitu, saudara, nih yang pijit. Ya, pijit. Pak, hati ya Pak, pijitnya ya. Saudara, singkat cerita kembali ke cerita itu. Saya bilang, saya nggak bisa. Oh ya udah Pak Nixon, kapan kita ketemuan yuk di CP? Di CP, saudara. Waduh, dari logatnya sudah nggak enak, saya ajak teman saya, saudara. Ya, kakak kelas saya di STT, saya ajak teman saya. Saya bilang, itu saya, kenapa? Kalau udah apa-apain kan? Makan singkat cerita. Waktu pulang, dia marah sama saya. Kenapa? Karena ngajak yang lain. Oh, apa-apa, dia tadi habis pelayanan bareng. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebetulan saya sempat sharing sama seseorang tentang ini. Orang itu bilang apa? Udah Nixon, kasih aja sekali, itu juga dapat berkat banyak nantinya. Wuduh, saudara. Coba waktu itu belum seperti sekarang, saudara, masih ngekos. Ya, bayangin, saudara, masih ngekos, makan juga angin segar nggak tuh? Bisa bilang, wah apa sih hamba Tuhan? Ya betul, saudara, sharingnya begitu cerita. Udah kasih aja sekali, nanti juga pasti akan dapat bisa bayangkan. Bisa saja kami, saya gitu ya. Bisa jadi dalam dosa. Ingat, sekarang itu bukan cuma sama wanita. Banyak juga. Wah, itulah saudara. Yang mengerikan. Mengerikan. Tapi di sini ada, saudara. Amin. Sini pasti anak Tuhan yang luar biasa. Dan entah kenapa, saudara. Saya tahu aja. Orang kalau udah camping, saya tahu, oh ini begini. Oh iya, udah tahu aja. Tapi perhatikan baik-baik. Iblis selalu punya cara untuk godain kita supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi lawanlah dia, sebab roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Yang kedua, saudara, dari cerita tadi, saudara, ya, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat tidurnya, pembaringannya, lalu berjalan di atas sotoh itu, tampak, garis bawahi kata tampak, melihat. Jadi tahun 2025, hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Saudara lihat bisa membuat saudara takut, cemas, khawatir, atau bisa membawa dalam dosa. Atau apa yang saudara lihat bisa membuat iman saudara menjadi karena saudara Alkitab juga berkata dalam Matius 6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh
tubuhmu. Jadi jika terang air padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata itu mempengaruhi hidup kita. Ibu-ibu, engkau pergi ke mall, tadinya nggak pengen beli apa-apa, nggak pengen beli apa. Tapi saudara lihat ada pisang sale 80%. Pergi balik sini. Iya kan? Tadinya nggak pengen beli, saudara. Tapi gara-gara si sale, akhirnya apa yang terjadi? Bapak-bapak, hati-hati dengan apa yang kau lihat hari-hari ini. Ya, ada serigala-serigala berbulu. Ada kuntilanak di dunia ini yang bisa menggoda. Sekarang tugas mereka adalah yang begini-begini sudah, perut-perutnya begini sudah. Karena perut-perutnya six pack biasanya ya begini-begini. Yang begini suara. Hati-hati sudah. Hati-hati dengan apa yang kita. Dan pada waktu itu Daud melihat siapa? Si Batseba lagi mandi, saudara. Jadi hati-hati dengan apa yang kau lihat. Kalau yang sudah kau lihat melemahkan iman percayamu, udah nggak usah, saudara. Engkau lihat sosial media dari terbit matahari sampai pada mau airnya, bisa tuh manteng terus kan? Ya kan? Sambil tidur juga nanti begini tangannya tuh, saudara. Ya? Ada anak kan, saudara, setiap hari begini terus. Pas tidur, saudara, dia nigo begini terus. Bayangkan, saudara, gara-gara sosial media. Kalau kita nggak kuat-kuat banget, saudara, kita kan jadi orang yang sirik. Lihat postingan orang, lihat postingan orang, itu pencitraan. Tapi kalau kita kuat, ya udah, Tuhan berkati dia luar biasa. Kalau kita kuat, tapi jangan habiskan diri kita untuk hal yang demikian. Lihat aja YouTube-nya Mon Hermon, iman saudara dikuatkan. Betul nggak? Hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Karena apa yang kita lihat bisa mempengaruhi hidup kita. Daud pada waktu sayangnya melihat si Batseba. Melihat juga bisa bicara tentang apa, saudara? Pengharapan. Melihat mata juga bisa bicara tentang harapan, kerinduan. Apa yang saudara rindukan di tahun ini? Tadi waktu saya mempersiapkan juga nih, saudara. Makanya saya nggak pakai PowerPoint, saudara, karena fresh from the oven. Ya, dikatakan Yesaya 43 ayat 18 sampai 21, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belum kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di tengah padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, supaya memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah dibentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Artinya apa, saudara? Tuhan mau melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di tahun-tahun ini. Amin. Hanya apa yang kau lihat. Sayang, saudara, ya, story daripada Raja Daud harus tercoreng oleh karena tidak bisa menguasai matanya. Amin, saudara. Ya, kalau lihat orang berhasil, jangan cemburu, jangan iri, tapi doakan. Kalau ada orang yang mungkin saat ini sedang lagi ngalami hal yang nggak baik, jangan kita lihat, wah, ini karena dia berdosa, karena dia wah, kita ngomong begitu. Jangan. Mungkin memang Tuhan sedang proses kehidupannya untuk semakin indah di pemandangan Tuhan. Tapi biarlah mata kita hanya memandang kepada Dia. Ya, sehingga ada sebuah lagu kan, Abro. Ini lagi, saudara. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, terima kasih, ku serahkan padamu. Bimbing kami, bimbing aku masuk rencana, untuk membesarkan
rasakan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Hati-hati. Yang terakhir biasanya bersuka cita, saudara. Amin. Yang terakhir, saudara, apa yang saya pelajari, libatkan Tuhan dalam segala perencanaan kehidupan kita. Tadi, saudara, Daud tidak melakukan sesuatu. Dia pergi, entah kemana, saudara, dia berperang, dia tidak berdoa, saudara. Sepertinya dia tidak melibatkan Tuhan. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan bertagar serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalunya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, akhir tahun kemarin saya merenungkan satu kata, penyertaan Tuhan dan menyertakan Tuhan. Ada beda nggak menurut Bapak? Ya, kalau penyertaan Tuhan itu adalah karakter Tuhan. Dia adalah Allah yang mau menyertai Tuhan. Bahkan itu adalah Tuhan itu sendiri. God with us. Tapi kalau kita tahu Dia adalah Allah yang menyertai, saudara, kita harus rendah hati menyertakan Dia. Kita harus rendah hati menyertakan Dia. Artinya kita datang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, itu artinya apa? Menyadari keterbatasan kita dan mengakui kekuasaan-Nya. Kita sadar keterbatasan kita, Tuhan, aku nggak sanggup menjalani tahun ini tanpa Engkau. Aku percaya Tuhan, kalau bersama dengan Tuhan aku akan menjadi pribadi yang berhasil. Nah, untuk itu saudara, kita sadar keterbatasan kita, lalu kita datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan minta pertolongan Tuhan untuk menjalani hari-hari kita di sepanjang tahun 2020. Melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu artinya memprioritaskan Dia di atas segala-galanya. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bahkan Amsal pasal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Saya nggak pernah tahu, saudara, apa yang saudara rencanakan di sepanjang tahun 2020. Tapi kalau saudara ingin menjadi pribadi yang berhasil, tidak bisa tidak. Kita nggak bisa ngandelin kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita datang kepada Dia, libatkan Tuhan, berdoa, bawa segala sesuatu rencana kita kepada Tuhan. Jangan kita merasa, oh karena saya sudah berhasil di beberapa waktu yang lalu, sudah berhasil di tahun-tahun yang lalu, sudah. Kita berkata Tuhan mau buat sesuatu yang baru untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Untuk itu hari ini kita bisa belajar sesuatu. Yang pertama, saudara Yesus Tuhan, tetaplah berperang, jangan terlena. Yang kedua, saudara, perhatikan apa yang kau lihat hari ini. Apa yang kau baca, apa yang kau tonton, ya. Apa yang seringkali saudara masuk ke dalam alam bawah sadar saudara, pikiran saudara. Karena apa yang masuk itu pasti juga apa yang keluar, saudara. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Untuk itu saya mengajak umat bagi berdiri. Ada sebuah lagu tapi saya nggak tahu kuncinya. Minta tolong, aku tak dapat jalan sendiri.